Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faisal, CGP 10, akan memaparkan tentang jurnal refleksi 2 mingguan 9 pada modul 3.2. Saya akan memaparkan tentang jurnal refleksi 2 mingguan ini dengan metode 4F, yaitu fakta, feeling, finding, dan future. Pada sesi mulai diri, modul 3.2 ini dimulai pada tanggal 12 Agustus 2024. CGP mengingat ulang pengetahuan mereka tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ekosistem sekolah dan peran pemimpin dalam pengelolaan sekolah dengan mengisi pertanyaan yang ada. CGP merefleksikan hasil jawaban yang dimiliki dari pengetahuan awal tentang materi ini dengan keadaan di sekolahnya. CGP mengajukan pertanyaan dan harapan dalam materi ini. Pada eksplorasi konsep, CGP membaca faktor-faktor yang mempengaruhi ekosistem sekolah, pendekatan berbasis aset dan pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, pemetaan sumber daya yang ada di daerah dan sekolah, menggunakan 7 aset sumber daya berdasarkan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset atau Assets Based Community Development, prinsip pengelolaan sumber daya di sekolah dengan menggunakan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset. Dan pada forum diskusi, CGP mendiskusikan beberapa pertanyaan yang terkait materi dari tahap eksplorasi konsep dengan seluruh CGP dan dipandu oleh fasilitator. Pada ruang kolaborasi pertama, CGP mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya dan strategi pemanfaatannya secara efektif. Setiap kelompok memilih satu jenis sumber daya yang akan didiskusikan dari 5 sumber daya yang ada, dan hasilnya dipresentasikan dalam rukol kedua dan akan mendapatkan umpan balik dari peserta lain. Saya bersama Bu Tere, Pak Robi, dan Pak Hardian merupakan kelompok pertama pada modul 3.2 ini. Pada ruang kolaborasi kedua, CGP mempresentasikan hasil diskusi pada ruang kolaborasi pertama. Kami mendiskusikan satu model sekolah yang memiliki beberapa kekuatan aset dan mendapatkan respon dari peserta CGP lain. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 16 Agustus 2024. Pada demonstrasi kontekstual, CGP melakukan analisis visi dan prakarsa perubahan dari video praktik baik, mengidentifikasi kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan bakca dari tayangan video yang ada, mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran dari tayangan video, menganalisis modul utama apa saja yang dimanfaatkan pada contoh video praktik baik ini. Pada elaborasi pemahaman yang dilakukan pada tanggal 21 Agustus 2024, bersama instruktur Ibu Nur Hanifah. Sesi ini, instruktur memberikan pertanyaan pemantik di awal terkait dengan posisi diri, menjelaskan tentang berpikir berbasis aset pada lingkungan kehidupan apapun, tidak hanya pada keformalan atau keformalitasan saja. Beliau juga menjelaskan cara berpikir aset terkait dengan karakter tindak baik terhadap sesama. Feeling. Sebelum mengeksplorasi modul 3.2, saya awalnya terfokus pada kekurangan dan masalah yang ada di sekolah, serta pandangan bahwa aset sekolah hanya sebatas sarana dan prasarana fisik saja. Namun, setelah meresapi materi tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, pandangan saya berubah secara mendalam. Saya menyadari pentingnya berpikir berbasis aset atau kekuatan dalam mengelola sekolah. Pandangan berbasis aset ini membuka mata saya untuk mengoptimalkan potensi yang ada di sekolah, bukan hanya dari segi fasilitas fisik saja, tetapi juga dari segi kekuatan internal yang dimiliki oleh komunitas sekolah. Seorang pemimpin harus mampu memaksimalkan potensi ini agar dapat menggerakkan ekosistem sekolah menuju pola pikir yang positif dalam pengembangan pendidikan. Finding. Pembelajaran selama 2 minggu ini sangat padat yang berkaitan dengan konsep ekosistem, pendekatan berbasis kekurangan atau masalah atau disebut dengan deficit based approach, dan pendekatan berbasis aset atau kekuatan disebut dengan asset based approach, di mana ekosistem adalah sebuah tata interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan dan memiliki satu pola hubungan yang saling menunjang pada sebuah teritorial atau lingkungan tertentu. Jika diibaratkan sekolah sebagai sebuah ekosistem, maka sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik, unsur yang hidup, ataupun yang abiotik. Kedua unsur tersebut saling berinteraksi sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Adapun yang termasuk dalam faktor biotik seperti murid, guru, kepala sekolah, staf, tenaga pendidikan, pengawas sekolah, orang tua murid, masyarakat sekitar sekolah atau dinas terkait dan pemerintah daerah. Sedangkan untuk unsur abiotik, yaitu sarana prasarana, keuangan, lingkungan, alam, dan politik.
Pendekatan berbasis kekurangan akan memusatkan perhatian pada apa yang mengganggu, yang kurang, dan apa yang tidak berfungsi dengan baik. Kekurangan ini mendorong cara berpikir negatif, sehingga fokus pada bagaimana mengatasi semua kekurangan dan yang menghalangi tercapainya kesuksesan. Jika kita hanya fokus pada kekurangan secara tidak sadar, maka kita menjadi tidak nyaman, curiga, yang menjadikan kita buta terhadap potensi dan peluang yang ada di sekitar. Pendekatan berbasis aset adalah sebuah konsep yang dikembangkan oleh Dr. Catherine Kramer, seorang ahli psikologi yang menekuni kekuatan berpikir positif untuk pengembangan diri. Pendekatan berbasis aset ini adalah cara praktis menemukan hal positif dalam kehidupan yang memusatkan perhatian pada apa yang berjalan baik, menginspirasi yang menjalankan kekuatan ataupun potensi yang positif. Future. Setelah mempelajari modul 3.2 ini, materi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, saya mencoba menganalisis dan memetakan aset, kekuatan, dan potensi yang dimiliki oleh sekolah maupun yang ada di sekitar sekolah untuk diberdayakan dalam pengembangan sekolah ke depannya. Dalam melakukan analisis dan pemetaan tersebut, saya berkolaborasi dengan pihak terkait, yaitu kepala sekolah dan rekan sejawat tendik dan orang tua, dalam memanfaatkan aset sekolah secara optimal dalam pembelajaran sehingga dapat mengembangkan potensi murid secara maksimal. Saya juga mengajak rekan sejawat agar lebih fokus pada kekuatan dan aset sekolah, jangan fokus pada kekurangan dan masalah, agar dapat memberikan dampak positif bagi dunia pendidikan dan kemajuan sekolah yang berpihak pada murid. Demikian pemaparan jurnal refleksi 2 mingguan ke-9 pada modul 3.2. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.